Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Umi Suryaningsih. NIM saya 2488201041. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak. Nah, di sini ada latar belakang aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak berkaitan dengan pentingnya keterampilan menyimak dalam berbagai konteks komunikasi. Menyimak adalah salah satu keterampilan komunikasi yang sangat diperlukan, baik dalam pendidikan, dunia profesional, maupun kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, memahami kendala yang muncul selama proses menyimak dan perilaku yang muncul dapat membantu individu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Lanjut, di sini ada pembahasan yang pertama, yaitu aneka kendala menyimak. Yang pertama, kendala fisik, gangguan pendengaran dan suara bising di sekitar. Yang kedua, kendala psikologis, ketidakpastian atau kecemasan dan kurangnya minat terhadap topik yang disampaikan. Yang ketiga, ada kendala kognitif, kesulitan memahami bahasa atau terminologi yang digunakan dan konsentrasi yang rendah atau mudah teralihkan. Dan yang keempat, kendala sosial, stereotip atau prasangka terhadap pembicara dan perbedaan budaya atau bahasa. Lanjut, di pembahasan yang kedua ada perilaku menyimak faktual dan empatik. Perilaku menyimak faktual adalah kemampuan untuk memahami dan mengingat informasi secara akurat dan objektif. Seseorang yang memiliki perilaku menyimak faktual yaitu 1. Dapat mengidentifikasi informasi yang penting, artinya mampu membedakan informasi penting dan informasi yang tidak penting. Yang kedua, dapat mengingat informasi, mampu mengingat informasi yang disampaikan secara akurat. Yang ketiga, mengerti struktur informasi, yaitu mampu memahami struktur informasi yang disampaikan seperti urutan, hubungan, dan lain-lain. Yang kedua ada perilaku menyimak empatik. Perilaku menyimak empatik adalah kemampuan untuk memahami dan mengerti perasaan, pikiran, dan kebutuhan orang lain. Seseorang yang memiliki perilaku menyimak secara empatik, yang pertama, dapat mengerti perasaan orang lain. Artinya, mampu memahami dan mengerti perasaan orang lain seperti kesedihan, kegembiraan, dan lain-lain. Yang kedua, mengerti kebutuhan orang lain. Mampu memahami dan mengerti kebutuhan orang lain seperti kebutuhan akan dukungan, kebutuhan akan informasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengerti perspektif orang lain. Artinya mampu memahami dan mengerti perspektif orang lain seperti cara berpikir, cara merasa, dan lain-lain. Nah, di pembahasan ketiga di sini ada hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku dalam menyimak. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak. Yang pertama, fokus dan konsentrasi. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, menjaga sikap positif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memahami. Yang kelima, menghindari interupsi. Yang keenam, latihan menyimak aktif. Yang ketujuh, meningkatkan empati. Dan yang terakhir, mengelola emosi. Dan yang terakhir ada upaya menyimak tepat guna. Berikut adalah beberapa upaya untuk menyimak tepat guna. Yang pertama, sebelum menyimak itu kita harus tentukan tujuan. Apa yang ingin kita capai dari tujuan menyimak tersebut. Yang kedua, siapkan diri, pastikan Anda dalam kondisi yang nyaman untuk menyimak dan siap mendengarkan. Yang ketiga, hilangkan gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi saat menyimak. Saat menyimak, yang pertama kita harus perhatikan pembicara dan cobalah untuk memahami apa yang dikatakan. Yang kedua, jangan memotong pembicara.
Artinya, jangan memotong pembicara dan biarkan mereka menyelesaikan pembicaraannya. Yang ketiga, tanyakan pertanyaan. Artinya, tanyakan pertanyaan jika Anda tidak memahami apa yang dikatakan. Yang keempat, ulangi dan ringkas. Ulangi dan ringkas apa yang telah dikatakan untuk memastikan bahwa Anda memahami. Setelah menyimak, yang pertama ada evaluasi. Evaluasi apa yang telah Anda dengar dan tentukan apakah Anda telah mencapai tujuan dari menyimak tersebut. Yang kedua, tindak lanjuti. Tindak lanjuti apa yang telah Anda dengar dan lakukan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, simpan informasi. Simpan informasi yang telah Anda dengar untuk referensi di masa depan. Jadi, kesimpulan dari aneka kendala dan perilaku menyimak adalah keterampilan yang sangat penting yang memerlukan perhatian dan latihan. Kendala dalam menyimak dapat menghambat pemahaman, tetapi diatasi dengan peningkatan konsentrasi dan kemampuan mendengar aktif. Perilaku menyimak yang baik akan meningkatkan kualitas komunikasi yang baik juga. Sekian presentasi dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.